Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hari Kurniawan. Kali ini di mata pelajaran teknik dan otomotif, saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau dinamakan ketiga. Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja atau ketiga. Istilah keselamatan kerja berasal dari kata selamat, terhindar dari bahaya. Dasar keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian. Secara filosofi, ketiga yaitu upaya dan usaha untuk menjamin kesempurnaan baik jasmani dan rohani, tenaga kerja dan budaya masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini adalah secara filosofinya. Menjamin kesempurnaan jasmani dan rohani, adil dan makmur. Dan ini secara keilmuan ketiga suatu ilmu pengetahuan dan penerapan pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, kalau secara ilmu itu tentang ilmu yang mempelajarinya. Selanjutnya itu tujuan. Tujuannya itu untuk melindungi tenaga kerja dari kemungkinan yang membahayakan para pekerja, melindungi pekerja akibat kecerobohan pekerja, menjaga kesehatan pekerja sehingga membuat pekerja di tempat kerja menjadi optimal, mengurangi risiko kecelakaan, mencegah risiko penyakit menular, meningkatkan kesehatan fisik dan kesehatan mental, menjamin kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kerja, sumber-sumber produksi dapat digunakan secara efisien dan aman. Di dalam ruang lingkup ketiga itu ada aspek pekerja dan pekerja. Aspek pekerja itu tugasnya untuk memahami dan melaksanakan aturan ketiga yang ada di lingkungan kerja, membantu dan memberikan contoh cara kerja yang aman, menunjukkan adanya kesiapan melatih diri terhadap ketiga pada setiap tugas kerja. Yang kedua itu pekerjaan. Tujuannya dibuat untuk menghindari kejadian kecelakaan, menjaga kualitas dan mutu, mencegah adanya penurunan produksi, tidak menimbulkan penyakit, melakukan training terhadap pekerja yang dalam bidang khusus. Nah, di sini di aspek kerja itu kita diajarkan untuk memahami tentang K3 di dalam sebuah lingkungan. Dan ini pekerjaannya itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal kerugian dari perusahaan. Nah, ini ada aspek pekerja yang ketiga. Beberapa usaha yang dilakukan pencipta K3 di lingkungan kerja antara lain sebagai berikut. Teknik pencahayaan lingkungan harus sesuai dengan jenis pekerja yang dilakukan. Pengolahan udara dalam lingkungan kerja, suhu ruangan dalam lingkungan, tekanan udara dalam lingkungan. Nah, aspek kerja yang ini sangat berpengaruh di lingkungannya. Nah, selanjutnya itu ada hukum keselamatan kerja. Nah, hukum keselamatan kerja itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, dari awal bab 1 tentang istilah yaitu ada di pasal 1, bab 2 ruang lingkup pasal 2, bab 3 itu syarat-syarat keselamatan kerja ada di pasal 3 dan 4, dan bab 4 tentang pengawasan itu ada di pasal 5, 6, 7, dan 8. Yang bab 5 pembinaan ada di pasal 9. Yang bab 6 panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja ada di pasal 10. Bab 7 tentang kecelakaan kerja ada di pasal 11. Bab 8 tentang kewajiban tenaga kerja ada di pasal 12. Bab 9 kewajiban bila memasuki tenaga kerja ada di pasal 13. Dan yang terakhir bab 10 kewajiban pengurus ada di pasal 14. Nah, selanjutnya ini kita mempelajari tentang potensi bahaya dan resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja K3. Di sini ada bahaya asap di tempat kerja. Asap lingkungan kerja di bengkel otomotif berupa motor atau mobil, berupa gas sisa pembakaran yang keluar dari knalpot atau silencer,
menggunakan karbon monoksida. Jika pembakaran tidak sempurna, maka asap akan berwarna hitam apabila dihirup sangat beracun. Dalam tempat kerja harus memiliki sirkulasi udara yang baik. Nah, bahaya asap di tempat kerja ini sangat berpengaruh dalam pernapasan kita atau juga jantung kita. Contohnya itu, jadi ketika kita menyetel sebuah mesin atau regulator tidak sesuai atau tidak sempurna menyebabkan keluarnya gas beracun. Nah, seperti gas karbon monoksida. Selanjutnya itu ada bahaya polusi suara di tempat kerja. Di sini ada gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan patologis. Yang C. Suhu udara di tempat kerja. Tekanan panas yang berlebihan dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan kerja seperti jantung menjadi lemah. Oleh karena itu, temperatur yang efektif adalah suatu bebas panas yang dapat diterima tubuh dalam suhu ruangan. Suhu efektif di tempat tropis yaitu 22 derajat sampai 27 derajat Celcius. Dalam suhu udara ini, panas ruangan atau panas di tempat bengkel itu sangat berpengaruh pada tubuh kita. Semakin ruangan atau tempat itu panas, maka kita akan merasa cepat lelah. Bisa juga kita terkena dehidrasi, akan mengganggu pekerjaan kita. Nah, panas yang sesuai dalam ruangan itu, di ruangan itu ada dari 22 derajat sampai 27 derajat Celcius. Sampai di situ saja materi dari saya tentang K3. Nah, di sini ada tugas. Tugasnya itu yang pertama itu tentang uraikan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jelaskan setiap babnya. Nah, tugas yang pertama itu kalian uraikan isi-isi di dalam undang-undang tentang keselamatan kerja dan jelaskan isi setiap babnya dari bab 1 sampai bab 10. Yang soal nomor 2, carilah mengenai berbagai macam potensi bahaya yang ada di tempat kerja bengkel otomotif. Nah, cari sebanyak-banyaknya contohnya potensi bahaya kerja, potensi bahayanya. Yang ketiga itu jelaskan alat pelindung diri yang ada di bengkel otomotif. Nah, yang ketiga ini kalian harus menjelaskan apa sajakah APD yang ada di bengkel. Petunjuk pekerjaan tugasnya, tugas diketik atau ditulis tangan di buku. Kirim ke grup WhatsApp kelas. Di atas tugas dicantumkan nama, nomor absen kelas. Setiap tugas digunakan untuk kehadiran. Nah, sekian dan terima kasih materi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjut tentang materi APD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.